Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita akan membahas soal operasi bilangan bulat dalam bentuk aljabar dan aritmatika. Soal yang pertama, tentukan nilai 7 kali 8 dibagi 4 ditambah 4. Jadi caranya 7 kali 8 kemudian dibagi 4 kemudian ditambah 4. Kita tulis ulang dulu soalnya. 7 kali 8 bagi 4 ditambah 4 ya. 7 kali 8 56 dibagi 4 ditambah 4. 56 dibagi 4 sama dengan 14 ditambah 4 sama dengan 18. Gitu ya guys. Jadi kita kerjakan dulu perkalian atau pembagiannya, kemudian baru penjumlahan ya. Karena perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Sekarang cara yang kedua, 7 dikali 8 dibagi 4 ditambah 4. Jadi caranya 8 dibagi 4 sama dengan berapa? 2 ya. Kemudian 7 dikali 2, 7 kali 2 ditambah 4. 7 kali 2 adalah 14 ditambah 4 sama dengan 18. Jadi jawabannya adalah yang C. Gimana guys? Cukup mudah bukan? Sekarang lanjut soal yang kedua. Jika X sama dengan 17, maka X kuadrat dikurang 15X dikurang 34 sama dengan. Untuk mengerjakan soal seperti ini ada dua cara. Yang pertama dengan aljabar, yang kedua dengan mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan ya. Sekarang kita kerjakan dulu dengan teknik aljabar. Kita tulis dulu soalnya. X kuadrat dikurang 15X dikurang 34. Jadi ini kita faktorkan dulu. Kita faktorkan ya. Karena di situ ada X kuadrat, maka ini X gitu ya. Kemudian lihat tanda ini ya. Ini negatif. Nah, kemudian jika dikalikan hasilnya negatif, berarti kan di sini positif dan di sini negatif ya, karena positif dikali negatif hasilnya negatif. Kemudian jika dikalikan hasilnya negatif 34 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 15. Angka berapa? Berarti kan angka 17 dan 2. Jadi 17 dikali 2 sama dengan negatif 34. Kemudian 17 ditambah 2 sama dengan negatif 15. Nah, jika seperti ini, yang memungkinkan untuk negatif itu adalah 17 ya. Karena negatif 17 dikali 2 itu adalah negatif 34 dan negatif 17 ditambah 2 sama dengan negatif 15. Jadi di sini kita tulis 17 dan di sini karena positif berarti angka 2. Jadi kita masukkan X-nya adalah 17, maka 17 ditambah 2 dikali 17 dikurang 17 sama dengan 19 dikali 0. Jadi jawabannya adalah 0, yang B ya. Sekarang kita gunakan cara yang kedua. Kita substitusikan, kita tulis dulu persamaannya. X kuadrat dikurang 15X dikurang 34. Jadi 17 kuadrat dikurang 15 kali 17 dikurang 34 sama dengan 17 kuadrat itu adalah 289 dikurang 15 dikali 17. Berapa jawabannya? 255 dikurang 34 sama dengan, nah 289 dikurangkan 255 hasilnya adalah 34 dikurang 34 sama dengan 0. Gitu ya guys. Bisa ya sampai sini? Oke, lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga, jika X sama dengan 11, maka X kuadrat ditambah 4X tambah 1 sama dengan, jadi kita tulis dulu X kuadrat tambah 4X tambah 1. Caranya kita substitusikan ya. Kita masukkan X-nya ini ke X kuadrat, kemudian ke 4X. Jadi 11 kuadrat ditambah 4 dikali 11 ditambah 1 sama dengan 11 kuadrat itu kan 121 ditambah 4 dikali 11 44 ditambah 1. Jadi 121 ditambah 44 adalah 165
ditambah 1 sama dengan 166. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal yang keempat, dua buah bilangan jika dijumlahkan sama dengan 9 dan jika dikalikan sama dengan 18. Berapakah bilangan yang terbesar di antara bilangan-bilangan tersebut? Caranya ada dua cara. Yang pertama kita coba menggunakan aljabar terlebih dahulu. Jadi misalkan kedua bilangan tersebut adalah X dan Y, maka X tambah Y sama dengan 9. Jadi Y sama dengan 9 dikurang X. Lalu apabila kedua angka dikalikan maka hasilnya 18. Jadi X kali Y sama dengan 18. Nah, sekarang tinggal kita masukkan Y-nya ya ke dalam sini ya. Jadi X dikali 9 dikurang X sama dengan 18. Ini kita kalikan. X dikali 9 itu adalah 9X. Kemudian X dikali negatif X sama dengan negatif X kuadrat sama dengan 18. Kita pindah ke sini. Jadi 9X dikurang X kuadrat sama dengan 18. 9X dikurang X kuadrat dikurang 18 sama dengan 0. Lalu kita pindah ke depan, min X kuadrat ditambah 9X dikurang 18 sama dengan 0. Nah ini supaya tidak negatif kita kalikan negatif 1. Jadinya X kuadrat dikurang 9X ditambah 18 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan dulu ya. Jadinya di sini X, ini X. Lihat, di sini ada positif 18 yang artinya kalau dikali hasilnya 18 dan kalau dijumlah hasilnya negatif 9. Ya. Jadi pastinya negatif dikali negatif dong. Jadi di sini negatif, di sini negatif. Berapa angkanya? 6, 3 ya. Jadinya sama dengan 0. Sekarang ini X kurang 6 sama dengan 0, berarti X sama dengan 6. Dan ini X kurang 3 sama dengan 0, jadi X sama dengan 3. Jadi angka yang terbesar adalah 6. Jawabannya yang B. Sekarang ada cara yang kedua ya, yang lebih mudah. Jadi misalkan dua angka ini ditambah hasilnya 9, kemudian ini dikali hasilnya 18. Berapa angka yang pas yang berada di dalam kotak? Yaitu 6 dan 3 ya. Karena 6 ditambah 3 hasilnya 9 dan 6 dikali 3 hasilnya 18. Jadi bilangan yang terbesar adalah 6. Gitu ya. Gimana? Mudah bukan? Bilangan yang setara dengan 12 1/2% adalah ya. Kita tulis 12 1/2% sama dengan 12 1/2 sama aja dengan 12,5% itu per 100. Jadi untuk menghilangkan komanya ini harus dikalikan 10. Karena di atas dikali 10, yang bawah juga harus dikali 10. Jadi sama dengan 125/1000. Nah ini kita sederhanakan dulu ya. Jadi 125 dibagi 5 dapatnya 25. Berarti yang bawah dibagi 5 juga. 1000 dibagi 5 dapat 200. Masih bisa disederhanakan ya. Sekarang 25 dibagi 5 dapatnya 5. 200 dibagi 5 dapat 40. Sederhanakan lagi, 5 bagi 5 dapat 1. Kemudian 40 dibagi 5 dapat 8. Oke, sekarang hasilnya 1/8. Sehingga jawabannya adalah yang D. Gitu ya, mudah ya? Oke. Soal yang keenam, bentuk persen dari 1/6 adalah, caranya ya, 1/6 sama dengan titik-titik persen. Jadi 1/6 dikali 100%. 1 dikali 100 per 6. Jadi 100/6%. Nah, ini kita bagi di sini ya. 100 dibagi 6.
10 dibagi 6 dapat 1. 1 kali 6, 6. Kemudian dikurangkan. 10 kurang 6, 4. Lalu nolnya turun, jadinya 40 dibagi 6 sama dengan 6. 6 kali 6, 36. Dikurangkan lagi, hasilnya 4. Taruh koma, jadinya 40 dibagi 6. Dapat 6. 6 kali 6 sama dengan 36. Dikurangkan lagi, hasilnya 4. Turun 0. 40 dibagi 6, 6. Gitu ya. Nah, ini seterusnya akan menghasilkan angka 6 terus ya. Nah, sekarang kita bulatin, jadinya 16,667. Jadi sama dengan 16,667%. Maka jawabannya adalah yang E. Gimana? Mudah bukan? Oke guys, jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapat notifikasi video pembelajaran yang baru dari Bymath. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.